Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia, bagaimana pikiran dia terhadap kamu. Apa yang dia pikirkan tentang kamu hari ini, tanggal 25 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia. Apa ya? Sorry, sorry ya. Apa yang dia pikirkan terhadap kamu hari ini? Di sini, oh ternyata dia takut mengkontak kamu lagi, gitu ya. Dia takut menghubungin kamu. I could let you get close to me, ya. Dia tidak bisa membiarkan kamu dekat-dekat dengan dia, ya. Mungkin dia di sini memang masih merasa bersalah sama kamu, jadi dia belum siap untuk kamu dekati, ya. I wish I could take back my words, ya. Tuh kan, dia mungkin merasa bersalah karena di sini dia pernah mengatakan sesuatu, kata-kata yang kasar atau sesuatu yang kata-kata yang menyinggung atau membuat kamu akhirnya berpisah sama dia, ya intinya mengecewakan kamu. I hope that you can forgive me one day, itu kan. Bersalah banget, dia masih merasa bersalah banget sama kamu. Bahkan di sini dia berharap kamu akan bisa memaafkan dia suatu hari nanti. Sometimes I stay awake thinking about you. Dia selalu kepikiran kamu. Bahkan sewaktu-waktu dia tuh sering kebangun dari tidurnya, ya, terus kepikiran kamu, bahkan sampai insomnia gitu ya, nggak bisa tidur lagi kan, terus-terusan kepikiran kamu gitu. Chemistry, ya. Oh, aku lihat di sini dia masih merasakan chemistry antara kamu dengan dia, masih ada ikatan batin gitu ya, masih sering bisa merasakan gitu kehadiran kamu di sisi dia kayak gitu ya. Dan orang ini ternyata orang yang gampang dirayu, gampang tergoda dengan entah lawan jenis, entah sesuatu yang membuat dia ketergantungan gitu ya, entah zat adiktif. Intinya orang ini gampang banget tergoda dengan seseorang, tapi aku lihat memang seseorang sih ya, dia gampang tergoda oleh lawan jenis. Dan okay, religious factor, your love life is influenced by your religion, uh, upbringing and spiritual path, ya. Jadi hubungan kalian ini ya mungkin itu dipengaruhi oleh spiritual. Maksudnya gini, mungkin dia ini memang menginginkan kamu, mengharapkan banget kamu tuh true love di sini ya. Jadi mungkin situasinya kan dia merasa malu banget nih sama kamu ya. Ada suatu kesalahan yang dia rasa dia gak bakalan kamu maafin kayak gitu kan. Nah, jadi dengan cara apa dia bisa mengharapkan kamu balik lagi sama dia? Mungkin dengan doa, dengan afirmasi, ya semacam itu. Ya, jadi cinta kalian ini ada sangkut pautnya dengan spiritual factor. Ya, jadi dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan kayak gitu ya. True love, terus passion. Ya udah, ya memang benar-benar cinta banget, yang true love, cinta sejati banget, dan masih punya gairah, punya passionnya ya sama kamu, orang ini ya. Nggak bisa kalau nggak sama kamu ya, karena gairah, bukan gairah seksual dia ini cuma sama kamu gitu. Bisa apa, bangkitnya gairah seksual dia itu ya cuma sama kamu gitu. Moon siklus, ya bisa jadi kalian ini beda kota, beda negara, atau beda waktu lah intinya ya. Dan saat ini memang siklus kalian itu seperti ini ya. eh Lagi break ya, lagi nggak bisa komunikasi, benar-benar lagi stuck hubungannya seperti itu ya.
intention ya. eh Ya, jadi adanya suatu apa ya? Akan adanya suatu tindakan atau keajaiban ya yang akan terjadi di antara kalian dan hmm, mungkin sebuah action lebih tepatnya ya, perlakuan ya, tindakan kayak gitu ya dari dia dan karena di sini aku lihat dia selalu terngiang-ngiang sama kamu terus, kepikiran sama kamu terus, keinget sama kamu terus ya. Oke, okay. That itu akan adanya suatu masa pengakhiran, tapi dari pengakhiran itu akan adanya suatu awalan baru yang akan terjadi ya, dan itu uh, apa ya, semacam kayak kesempatan kedua ya dari kehidupan percintaan kalian untuk kalian bisa memperbaiki hubungan. Jadi aku rasa di sini akan ada pemenuhan ya, pemenuhan kebutuhan ya, apapun itu, apa nih yang kalian butuhkan, misalkan pertemuan, ya dia akan memberikan kebutuhan itu, ya akan adanya pertemuan seperti itu. Dan aku lihat itu kayak magic ya, kayak apa, ramuan gitu ya, kayak udah dipenuhin itu jadi kayak wow, lega gitu, kayak udah terpuaskan gitu ya, kayak kenyang gitu kalian ya, ya. Intinya kayak sebuah magic ya, kayak kalian itu diracuni gitu ya, kayak yang tadinya itu kalian marah besar, ketika adanya pertemuan kalian kayak lega gitu. Kalian bisa luluh kayak gitu, semacam itu ya. Oke. Okay. Dari kartu tarotnya nih, Seven of Cups, Ace of Pentacles, Two of Swords, Two of Pentacles. Oke. Okay. Ya, saat ini tuh dia masih memikirkan ya gimana caranya hubungan ini bisa sukses ya. Kemudian nanti ke depannya hubungan ini mau dibawa kemana. Intinya dia lagi penuh dengan gimana caranya hubungan ini tuh bisa terjalin seperti orang-orang di luar sana ya, bisa menuju ke pernikahan atau yang berkomitmen seperti apa. Nah, intinya otak dia itu lagi dipenuhi dengan rencana-rencana gimana caranya ya, cara gimana dia nanti datang ke kamu ya. Intinya ini dia pengen ngejalin hubungan yang lebih baik lagi lah sekarang ya, jangan lagi ada konflik-konflik, cuman itu dia lagi dalam dalam pikiran ya. Intinya eh, lagi overthinking ya, lagi overthinking gimana caranya nih hubungan itu nggak kacau lagi gitu ya. Dia intinya lagi cari solusi gimana caranya ke depannya mau diapain, mau kayak mana, komitmen mau dibentuk kayak apa ya. Jadi masih sedang merinci gimana caranya hubungan ini bisa terjalin kembali dan nggak penuh dengan konflik lagi gitu. Ya, dia tahu hubungan kalian itu kemarin-kemarin didasari oleh kecemburuan, keserakahan ya, keegoisan. Makanya kalian hubungannya ini nggak stabil sampai sekarang pun kalian masih ya on off kayak gitu ya. Intinya nggak stabil. Dan di sini aku melihat dia akan mengambil peluang dan dia tidak akan menyia-nyiakan peluang kalau misalkan di sini ada celah nih, dia bisa masuk ke kamu, bisa datang lagi ke kamu kayak gitu ya. Makanya di sini kan apa yang dia pikirkan itu gimana caranya kamu memaafkan aku, gimana caranya aku bisa balik lagi ke kamu ya. Jadi ada Ace of Pentacles, memang dia nggak akan membuang-buang peluang kalau dia lihat dari sisi kamu, kamu bisa membuka pintu hati kamu lagi untuk dia.
ya. Sedikit aja pintu hatimu itu kamu buka, dia akan mencoba untuk datang dan mengintip atau mungkin mengatakan suatu kata maaf ya. Intinya dia ingin memperbaiki hubungan ya, dan dia nggak mau lagi menyia-nyiakan peluang itu, peluang apapun yang bisa nantinya bisa untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi memang situasi dia itu masih bingung untuk menentukan keputusan apa yang harus dia ambil sekarang ya, karena di sini dia lihat kamu itu kayaknya udah apa ya, nggak ngasih dia apa peluang kayak gitu ya. eh tapi di sini dia masih cinta gitu ya. Tapi situasinya juga sulit untuk dia datang lagi ya. Jadi di sini dia masih bingung untuk menentukan keputusannya dari situasi ini ya. Bahkan di sini juga salah satunya dia bingung menentukan situasi ya, karena mungkin sekarang masih mungkin ya sebagian dari kalian gitu ya, sebagian dari mereka masih ada yang menjalin suatu hubungan dengan seseorang kayak gitu ya. Jadi dia bingung antara kamu atau orang baru nih gitu ya, orang baru dia sekarang. Jadi masih sulit ya, masih bingung dianya untuk eh, menentukan gimana untuk keputusan dalam situasi ini ya. Masih masih overthinking, masih banyak memikirkan ya, belum belum kelihatan pergerakan, masih stuck gitu. Dan dia juga melihat bahwa secara finansial juga dia ini harus mapan dulu gitu ya. Untuk bisa ke kamu itu kan nggak cuma ucuk-ucuk dengan tangan kosong, nggak punya persiapan, bahkan secara finansial juga nggak dia persiapkan, itu kan nggak mungkin ya. Apalagi dia pernah berbuat salah kan di sini sama kamu. Dia nampaknya kesalahan dia itu cukup besar sampai-sampai dia pengen menarik lagi kata-kata dia yang pernah dia ungkapkan ke kamu, kata-kata kasar atau everything, apapun kata-kata yang membuat uh, dia salah. Jadi intinya di sini sambil dia mencari solusi, sambil dia menetapkan hati ya, dan uh, sebelum dia yakin dengan semuanya, dia juga memfokuskan pada finansial dia. Dia juga mempersiapkan finansial dia untuk apa? Untuk modal dia nantinya ke kamu. Jadi ketika dia datang, dia udah mapan. Jadi nggak nggak kamu pandang dia remeh, nggak kamu memandang dia ya cuman sekedar datang tok gitu ya, tapi nggak ada keseriusan gitu ya. Jadi di sini dia ingin menstabilkan dulu finansial dia. Bahkan sebenarnya ya, eh memang dia tuh pengen punya pasangan yang sama-sama nantinya mau membangun suatu perekonomian rumah tangga itu bareng-bareng gitu ya, sama-sama kerja gitu ya, atau mungkin dia yang bekerja, kamu yang mengelola keuangan seperti itu, atau mungkin berbisnis bareng-bareng kayak gitu. Dia sebenarnya pengennya punya pasangan yang kayak gitu. Tapi sebelum dia eh, melakukan itu nantinya dengan pasangannya yaitu kamu gitu ya, ya dari dianya dulu harus punya modal uang apa gitu ya, untuk nantinya nge, nge, ngemodalin bisnis kalian berdua seperti itu. Tapi intinya aku lihat dari Two of Pentacles ini, dia ingin menseimbangkan dulu finansial dia, kemudian nanti ke depannya dia pengennya punya pasangan tuh yang sama-sama mencari nafkah kayak gitu, mencari uang gitu ya. Jadi sama-sama menstabilkan ekonomi bareng-bareng kayak gitu. Oke, aku rasa cukup ya. Segitu aja pembacaan aku untuk kalian. Mudah-mudahan ini resonate. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asal ya ceritanya itu kayak sama dengan keadaan kalian, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.